Selamat siang, Bapak Ibu, dan seluruh warga Padukuhan 23 Desa Banjarharjo. Perkenalkan, saya Vincent, mahasiswa jurusan Teknik Kimia UGM. Pada kesempatan kali ini, program KKN yang akan saya berikan berupa sosialisasi pemanfaatan limbah organik menjadi biogas. Baik, mari kita mulai saja. Pertama, saya ingin membahas tentang permasalahan membakar sampah. Kenapa membakar sampah ini berbahaya? Tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat ada orang-orang yang membakar sampah di halaman. Mungkin tidak hanya orang lain, tapi juga kita sendiri, kita merasa kalau membakar sampah itu lebih mudah untuk mengatasi sampah yang menumpuk. Nah, akan tetapi membakar sampah itu sebenarnya memberikan efek-efek yang berbahaya. Nah, apa saja? Yang pertama adalah membakar sampah itu sama saja dengan membuang sampah ke udara. Zat kimia beracun yang dibakar akan keluar dan bercampur dengan udara. Nah, tentunya ketika kita membakar sampah, maka akan muncul asap-asap yang warnanya hitam. Dan itu tentunya ketika terhirup itu sangat membuat kita tidak nyaman. Dan kita tahu bahwa sebenarnya membakar sampah itu juga membuat kita merasa tidak nyaman di sekitar kita. Nah, yang kedua adalah membakar sampah dapat melepaskan gas-gas berbahaya seperti karbon monoksida, formaldehid, arsenik, dioksin, dan furan. Gas yang terhirup dalam waktu lama tersebut dapat menyebabkan berbagai macam penyakit seperti gangguan pernapasan, batuk, asma, hingga penyakit kanker. Nah, ketika kita menghirup asap ini, kita merasa bisa sakit kepala, ataupun mual, batuk-batuk, seperti itu. Nah, untuk jangka panjangnya bisa menyebabkan berbagai macam penyakit hingga kanker. Dan kemudian, membakar sampah plastik dapat membuat lapisan ozon menipis sehingga suhu permukaan bumi semakin panas. Nah, kita tahu bahwa banyak sekali berita tentang kebakarannya. Misalnya pembakaran hutan yang bisa disebabkan dari pembakaran sampah. Nah, apabila semakin banyak sampah-sampah yang dibakar, maka menyebabkan gas-gas yang terbentuk ini bercampur di udara dan naik sampai ke lapisan atmosfer. Sehingga lapisan ozon itu juga semakin menipis, sehga membuat suhu bumi semakin panas. Kita tentunya merasa semakin hari semakin panas. Nah, hal itu dapat disebabkan oleh adanya pembakaran sampah ini. Kemudian ini ada poster yang dibuat dari komunitas Zero Waste. Kenapa membakar sampah berbahaya? Nah, di sini juga dijelaskan beberapa poin yang sudah saya rangkum juga, 3 poin sebelumnya. Asap dari pembakaran sampah mengandung hidrokarbon benzopirana. Nah, gas tersebut 350 kali lebih berbahaya daripada asap rokok. Kemudian pembakaran sampah plastik bisa membuat lapisan ozon menipis. Saat lapisan ozon menipis, suhu bumi akan semakin panas. Membakar sampah plastik sama saja dengan menambahkan racun ke udara. Karena zat kimia beracun yang dibakar keluar sehingga bercampur dengan udara. Dan yang terakhir, sampah plastik yang dibakar akan menghasilkan zat-zat berbahaya seperti dioksin. Zat tersebut bisa meningkatkan risiko munculnya kanker. Nah, kita sering melihat orang-orang membakar sampah dan sampah tersebut tidak dipilah. Semuanya dicampur saja, langsung dibakar, baik sampah organik maupun anorganik. Dan sampah ini yang menghasilkan gas-gas berbahaya itu cenderung berasal dari sampah plastik. Sampah plastik, namun juga tidak dipungkiri, kita juga mencampur sampah-sampah organik seperti sisa-sisa makanan, kotoran hewan, dan semacamnya. Semuanya dibakar, dan sebaiknya untuk mengatasi masalah ini, sampah-sampah organik dan organik itu dipilah. Jadi ketika dibuang itu dipisahkan agar tidak dicampur. Nah, untuk permasalahan sampah plastik itu memang lebih sulit untuk dilakukan. Sampah plastik itu pada umumnya kita mengolah sampah itu dengan metode 3R. Kita tahu 3R itu adalah reduce, reuse, dan recycle. Nah, untuk sampah plastik ini memang umumnya hanya dijual. Tapi sekarang ini banyak yang menggunakan sampah plastik dan dengan cara mengolahnya menjadi eco brick. Sedangkan untuk sampah
organik itu banyak yang mengolahnya menjadi biogas ataupun pupuk. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan lebih menjelaskan mengenai biogas. Jadi, apa itu biogas? Biogas adalah gas yang dihasilkan oleh aktivitas bakteri anaerob melalui proses fermentasi bahan-bahan organik. Jadi, bakteri anaerob itu adalah bakteri yang tidak membutuhkan oksigen. Nah, bahan-bahan organik itu sebenarnya apa? Bahan organik itu atau sampah organik itu adalah sesuatu yang dapat membusuk. Contohnya sampah tanaman, sisa makanan, kotoran hewan, dan sebagainya. Sampah organik ini mengandung banyak selulosa. Nah, selulosa ini yang bisa digunakan untuk menjadi biogas. Kemudian biogas itu komponennya apa saja? Biogas itu terdiri dari gas metana atau CH4 dengan persentase 55-75%. Kemudian ada karbon dioksida atau CO2 dengan persentase 25-45%. Serta ada gas-gas lainnya juga yang jumlahnya sangat kecil. Namun kedua gas ini adalah komponen utamanya. Nah, biogas itu dapat dimanfaatkan menjadi apa saja? Biogas itu dapat dimanfaatkan menjadi bahan bakar untuk memasak, bahan bakar kendaraan, pembangkit listrik, dan lampu penerangan. Sudah banyak tempat yang banyak desa yang memanfaatkan teknologi biogas ini. Kemudian bagaimana caranya untuk membuat biogas? Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat biogas mini yang sederhana yang dapat diterapkan oleh masing-masing dari kita di rumah. Pertama, bahan yang kita butuhkan itu adalah kotoran ternak, sisa makanan, daun kering, dan air. Jadi bahan utamanya itu adalah sampah-sampah organik yang mengandung banyak selulosa. Kotoran ternak itu banyak sekali mengandung selulosa, sehingga dalam pembuatan biogas itu paling banyak menggunakan kotoran ternak. Misalnya kotoran sapi, kambing, kuda, kerbau, bahkan kotoran unggas. Kemudian juga dapat menggunakan sisa-sisa makanan, itu berupa sampah dapur, misalnya sisa-sisa sayuran, kulit-kulit buahan, buah, dan yang sudah membusuk juga bisa. Kemudian daun kering, serta air bersih. Air yang digunakan sebanyak air yang jernih, bisa dari air sungai ataupun dari air sumur, yang asalkan airnya itu jernih. Kalau apabila airnya kotor, maka dapat mengganggu proses fermentasi untuk menghasilkan biogas. Kemudian alat sederhananya itu minimal yang kita butuhkan itu adalah pertama galon air mineral beserta tutupnya, kemudian ada corong plastik, kemudian ember dan tongkat untuk mengaduk, kemudian pipa logam diameter 1 cm, panjangnya 10 cm, dan pipa logam diameter 1 cm, panjangnya 20 cm, serta selang plastik diameter 1 cm dan panjangnya minimal 1 meter. Nah, alat-alat ini adalah alat-alat yang untuk membuat biogas yang sederhana. Kemudian langkah pembuatannya, pertama sampah organik itu kita kumpulkan dan kita campur dengan air di dalam ember dengan perbandingannya itu 1:1. Kemudian kita aduk hingga rata. Jadi misalnya untuk mempermudah, apabila kita punya kotoran ternak seberat satu ember, maka airnya itu juga 1 ember dan kita campur ke dalam ember yang besar. Kalau misalnya kotoran ternaknya itu setengah ember, maka airnya juga setengah ember, kemudian kita aduk. Setelah aduk hingga rata, maka kita masukkan sampah tersebut ke dalam galon dengan bantuan corong sampai setengah isi galon penuh, kira-kira setengah isi galon. Kemudian kita tutup galon tersebut hingga rapat, usahakan agar tidak ada lubang sedikit pun. Tujuannya agar tidak ada oksigen yang masuk, karena sebelumnya disebutkan bahwa bakteri yang bekerja adalah bakteri anaerob yang tidak membutuhkan oksigen. Kemudian kita diamkan selama 7 hari, 1 minggu di tempat tertutup. Setelah 1 minggu, kita sambungkan pipa logam di kedua ujung selang plastik. Yang 10 cm dan 20 cm kita hubungkan di kedua ujung selangnya. Kemudian kita lubangi tutup galon
dengan pisau. Bisa dilubangi dengan pisau ataupun alat yang tajam, atau tapi sedikit saja agar gasnya itu tidak keluar. Kemudian kita masukkan atau tutup galonnya dengan pipa logam yang 10 cm. Dan terakhir, coba disulut dengan korek api atau mancis pada ujung pipa logam yang 20 cm, yang ujung lainnya. Jika proses pembusukan berhasil, maka api akan menyala dengan baik. Kira-kira seperti ini hasilnya. Ini adalah galonnya, ini ada air, ini ada sampah organik, sisa sayuran, eceng gondok juga bisa, sisa makanan, kotoran ternak. Ini ada pipa logam yang pendek. Kemudian ini ada selang plastik, selang akuarium juga bisa. Ini ada pipa logam yang panjang, dan di sisi ini kita coba sulut dengan api. Jika berhasil, maka api akan menyala. Nah, untuk ukuran-ukuran tadi, misalnya pipa logam, itu sebenarnya bisa disesuaikan, asalkan yang di bagian sini lebih panjang. Kemudian untuk selang plastiknya juga bisa disesuaikan. Misalnya ini bisa digunakan untuk memasak, bisa dihubungkan dengan kompor. Dihubungkan dengan kompor, maka selang yang dibutuhkan itu bisa jadi lebih panjang. Maka bisa dipakai ukurannya, selangnya itu sesuai kebutuhan. Nah, kemudian ini untuk percobaan ini, apabila ingin mematikan apinya, maka dapat menggunakan handuk basah. Jadi hanya tinggal ditutup saja ujungnya, maka apinya akan mati. Atau ada juga yang menggunakan keran, memasang keran pada selangnya. Jadi selangnya itu punya keran yang dapat dibuka tutup. Jadi ketika kerannya itu dibuka, maka apinya akan menyala semakin besar. Apabila kerannya tutup, maka apinya akan mati. Nah, seperti itu. Kemudian kalau untuk yang metode sebelumnya, kan kita menunggu 7 hari, kemudian kita memasukkan pipa logam yang ini ke tutup botolnya. Nah, apabila dari awal ingin dimasukkan juga tidak apa, asalkan di ujungnya ini, ujung yang lain juga itu disumbat. Bisa disumbat dengan plastik, kemudian diikat dengan karet, itu juga bisa agar gasnya itu tidak keluar. Jadi setelah 1 minggu, kemudian baru kita buka sumbatnya dan kita nyalakan apinya. Kemudian ada hal-hal yang perlu diingat ketika mencoba untuk membuat biogas mini ini. Yang pertama itu adalah sampah apa saja yang tidak dapat digunakan. Itu yang pertama adalah cangkang telur, tulang-tulangan, kayu, batu kerikil, serta sampah organik seperti plastik dan kaca. Tentu saja tidak bisa karena plastik dan kaca itu anorganik. Nah, cangkang telur dan tulang-tulangan itu ini tidak mengandung selulosa, dan sampah-sampah ini cenderung keras. Namun kayu itu sebenarnya mengandung banyak selulosa, tapi kayu itu sebenarnya dapat ditambah asalkan itu adalah serbuk kayu. Jadi kalau kayu yang ukurannya masih cukup besar, itu sebaiknya tidak dicampur agar tidak mengganggu proses pembentukan biogas. Jadi kalau apabila ada sampah-sampah yang tidak dapat digunakan, sebaiknya kita saring dulu, kita pisahkan dulu dari sampah-sampah, dari kotoran-kotoran, dari sampah dapur, itu kita pisahkan dulu. Kemudian gas metana tidak berwarna dan tidak berbau. Jadi gas yang dihasilkan itu seharusnya tidak berwarna dan tidak berbau. Apabila ada gas yang muncul gas yang bau, yang tidak sedap, maka itu petanda bahwa adanya kebocoran. Kemudian biogas yang bagus itu menghasilkan api berwarna biru. Jadi seperti api yang dihasilkan di kompor yang menggunakan gas LPG, itu apinya berwarna biru, kira-kira seperti itu. Kemudian percobaan jika belum berhasil, maka ada kemungkinan jumlah bakteri yang ada pada sampah organik tersebut masih sedikit. Jadi disarankan untuk menggunakan sampah organik yang lebih banyak. Atau kita tunggu lebih lama agar benar-benar membusuk. Jadi sampahnya kita tambah dan kita tunggu lebih lama, misalnya setelah seminggu belum bisa menghasilkan api, maka kita tunggu lagi 3 hari. Jadi totalnya 10 hari. Bahkan ada yang sampai 1 bulan. Namun itu sebenarnya juga tergantung dari berbagai faktor ya, misalnya kondisi pH-nya,
kemudian juga suhu ruangannya, jumlah sampahnya juga, itu sebenarnya mempengaruhi. Akan tetapi itu seminggu itu rata-rata sudah bisa menghasilkan biogas. Sebaiknya jangan membiarkan anak-anak melakukan eksperimen sendirian. Perlu pengawasan dari orang dewasa agar tidak membahayakan diri sendiri dan lingkungan. Jadi tentu saja apabila ingin melakukan percobaan ini, kita perlu mengawasi anak-anak yang ingin melakukannya, karena ini berhubungan dengan api. Kemudian yang terakhir, apabila gas sudah habis, ampas sisa biogas dapat dijadikan pupuk. Jadi apabila gasnya sudah habis, kemudian kita keluarkan ampas sampahnya itu dari galon, itu ampasnya itu dapat kita gunakan sebagai pupuk. Kemudian ini ada contoh instalasi biogas. Ini untuk instalasi yang lebih kompleks. Ini jadi dibangun tangki digester biogas di dalam tanah. Ini ada kotoran sapi dimasukkan, kemudian ada proses penguapan, fermentasi menghasilkan gas. Ini dihubungkan ke kompor gas. Dan juga ada aliran keluar dan limbahnya itu diolah menjadi pupuk. Ini ada contohnya, yang tangki berwarna hitam ini adalah tangki penampung kotoran sapi, dan kemudian selangnya ini mengalirkan biogasnya ke drum yang berwarna biru. Kemudian ini dapat disambung ke kompor gas. Kemudian kita akan mencoba menganalisis energi yang dihasilkan dari biogas. Kira-kira energi yang dihasilkan itu sebesar apa sih? Nah, ini adalah tabel perbandingan dari berbagai bahan bakar. Misalnya biogas yang dihasilkan itu 1000 liter, maka itu energinya itu akan sama dengan 0,46 kg gas LPG. Jadi sekitar setengah kilogram gas LPG. Juga sama dengan 0,8 liter bensin, 0,52 liter minyak solar, kemudian minyak tanah 0,62 liter, dan yang terakhir kayu bakar itu 3,5 kg. Nah, mungkin 1000 liter itu terkesan sangat besar ya dibandingkan dengan jumlah bahan bakar lainnya. Namun coba kita lihat lagi analisa berikut. 1 kg kotoran sapi itu bisa menghasilkan sekitar 30 liter biogas. Ini menurut berbagai studi dan percobaan yang telah dilakukan itu, rata-rata 1 kg kotoran sapi menghasilkan 30 liter biogas. Jadi dengan perhitungan sederhana, kira-kira gas LPG 3 kg yang biasanya kita pakai itu, yang warna hijau, itu sama dengan 6.500 liter biogas. Energi yang dihasilkan. Atau kita membutuhkan limbah kotoran sapi sebanyak 200 kg. Jadi ini sama energinya. Untuk menghasilkan gas LPG 3 kg, kita membutuhkan 200 kg kotoran sapi. Mungkin 200 kotoran sapi itu terdengar sangat besar ya. Namun, menurut studi sehari-hari itu dari para peternak itu mengatakan bahwa satu ekor sapi itu menghasilkan 10 kg kotoran perharinya. Jadi kalau peternaknya kita punya ternak sapi yang jumlah banyak, tentunya untuk mendapatkan kotoran sapi itu bukan hal yang sulit. Karena satu ekor sapi itu bisa menghasilkan 10 kg kotoran per hari. Kalau kita punya satu ekor sapi, tentu kita harus menunggu hingga 20 hari. 20 hari untuk bisa menghasilkan 6.500 liter biogas yang energinya sama dengan 3 kg LPG. Tapi kalau kita punya 20 ekor sapi, tentu maka satu hari saja itu sudah terkumpul kotoran sapinya. Dan ini juga dari hasil studi bahwa dari 10 sampai 20 kg sampah organik kering, jadi sampah organik kering termasuk tidak hanya kotoran sapi tapi juga sampah organik yang lain, itu dapat menghasilkan 600 liter gas yang dapat digunakan untuk memasak selama 1,5 jam. Kalau kita biasanya menggunakan LPG itu kan mungkin penggunanya kira-kira 2 minggu ya, 2 minggu untuk memasak. Dan penggunaan itu sebenarnya juga tergantung dari seberapa sering kita memasak, seberapa besar apinya yang kita gunakan, seberapa lama kita memasak. Jadi dari sisi energi dan sisi ekonomi juga
biogas itu tidak kalah dengan gas LPG, dengan bahan bakar lainnya. Jadi biogas ini memang sudah banyak dicoba dilakukan, diinstal di berbagai desa, bahkan di industri juga memanfaatkan biogas ini untuk berbagai keperluan sehari-hari. Jadi kesimpulannya adalah biogas adalah sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Penggunaan biogas akan mengurangi jumlah sampah organik sehingga lingkungan di sekitar kita menjadi lebih sehat. Jadi saya harap dengan adanya sosialisasi ini dapat meningkatkan kesadaran kita mengenai pengolahan sampah organik. Sampah organik itu dapat dimanfaatkan menjadi biogas, dan biogas itu dapat digunakan untuk berbagai keperluan sehari-hari, terutama untuk memasak. Dari sisi ekonomi juga mendukung, tidak kalah dengan gas LPG, serta sekaligus dapat melestarikan lingkungan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, maka Bapak Ibu dapat sampaikan melalui grup WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya.